Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Kamilah. Pada video kali ini akan dibahas mengenai penulisan lambang unsur dan rumus kimia. Lambang unsur, awal mulanya penulisannya diusulkan oleh Johannes Jacob Berzelius. Menurut Berzelius, penulisan setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur tersebut, yang dituliskan dengan huruf besar. Jadi penulisannya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Namun, jika ada unsur yang memiliki huruf awal yang sama, maka penulisan lambang unsur dibedakan dengan menambahkan satu huruf kecil dari huruf lain nama unsur tersebut. Contohnya yaitu lambang unsur karbon, nama latinnya carbonium, lambangnya C. Untuk kalsium, nama latinnya calcium, diberikan lambang Ca. Untuk klorin, diberikan lambang Cl. Untuk kalsium dan klorin, diberikan satu huruf lainnya yang dituliskan huruf kecil, karena jika diberikan huruf C saja, itu nanti akan sama dengan lambang unsur dari karbon. Untuk membedakannya, maka diberikan huruf lainnya dari nama latinnya. Kalsium ada Ca, maka diberikan huruf A dari nama latinnya. Untuk klorin diberikan lambang huruf L dengan penulisannya huruf kecil dari nama latinnya klorin. Sama seperti itu untuk tembaga dan kalium. Ini adalah lambang unsur dari beberapa unsur, yaitu ada helium diberikan lambang unsur He, uranium diberikan lambang unsur U, untuk fermium diberikan lambang Fm, dan gallium diberikan lambang Ga. Sejalan dengan bertambahnya penemuan unsur-unsur baru, maka IUPAC menetapkan aturan lain pemberian lambang unsur, khususnya mulai unsur yang ke-104 dan selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Nama unsur diakhiri dengan ium, baik untuk logam maupun non-logam. Lambang unsur dituliskan dengan 3 huruf yang merupakan rangkaian awal dari akar kata nomor atom tersebut. Lambang unsur diberikan berdasarkan nomor atom unsur tersebut, yaitu 0 itu nil, 1 itu un, 2 itu bin, 3 tri, 4 quart, 5 penta, 6 hex, 7 sep, 8 oct, dan 9 n. Contohnya yaitu nomor atom 104 diberi nama unnilquardium. Dari 104 ini angka satunya itu un, angka nolnya itu nil, sedangkan 4 itu quart, dan diberi akhiran ium. Jadi unnilquardium. Lambangnya UNQ. Untuk nomor atom 113, satunya adalah un, satu lagi un sama, 3 itu tri, dan diberi akhiran ium. Jadi namanya ununtrium. Lambangnya UUT. I pada ium tidak dituliskan secara double atau 2 kali, cukup 1 kali, jadinya namanya ununtrium. I-nya hanya 1. Seperti itu ya. Bisa kalian lihat di sini terdapat tabel periodik unsur di mana memuat lambang-lambang unsur dan nomor atom. Unsur-unsur di sini disusun berdasarkan golongan dan periodenya. Setelah kalian mengetahui lambang unsur, kalian akan mempelajari mengenai rumus kimia. Rumus kimia monoatomik itu adalah rumus kimia yang sama dengan lambang unsurnya. Contohnya di sini adalah aluminium, maka rumus kimianya Al. Aluminium memiliki lambang unsur juga Al, seperti itu ya. Jadi lambang unsur itu akan sama dengan rumus kimia monoatomik. Natrium rumus kimianya Na, besi rumus kimianya Fe, kalium rumus kimianya K, tembaga Cu, kalsium Ca, dan seterusnya. Terdapat rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom
yang sesungguhnya yang membentuk molekul senyawa tersebut. Rumus molekul dibagi dua, ada rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Untuk molekul unsur adalah rumus yang menyatakan gabungan atom-atom yang sama yang membentuk molekul. Jadi rumus molekul unsur itu gabungan dari atom-atom yang sama yang membentuk molekul. Dibagi dua, ada rumus molekul diatomik dan poliatomik. Untuk molekul diatomik berarti molekulnya terbentuk dari dua atom yang sama. Contohnya oksigen, rumus molekulnya O2, nitrogen N2, hidrogen H2, fluor F2, klor Cl2, dan brom Br2. Berikut adalah contoh molekul diatomik. H2 itu hidrogen, O2 oksigen, N2 nitrogen, dan Cl2 klorin. Jadi bisa dibedakan ya, jika dia hidrogen lambangnya H, maka itu adalah lambang unsurnya atau rumus kimia monoatomiknya. Tapi jika dia rumus molekul, maka dia H2, maka hidrogen itu H2. Untuk molekul oksigen O2, untuk molekul nitrogen N2, klorin Cl2. Selanjutnya molekul poliatomik. Molekul poliatomik tersusun dari 3 unsur yang sama atau lebih yang membentuk suatu molekul. Contohnya ada ozon, rumus molekulnya O3, fosfor P4, dan belerang S8. Kalau tadi adalah rumus molekul unsur, maka selanjutnya ada rumus molekul senyawa. Rumus molekul senyawa menyatakan rumus senyawa yang tersusun atas 2 atom atau lebih yang berbeda yang membentuk molekul. Terdapat senyawa karbon dioksida memiliki rumus molekul CO2. Jumlah atomnya 3, yaitu 1 atom C dan 2 atom O. Untuk air memiliki rumus molekul H2O, jumlah atomnya 3, 2 atom H dan 1 atom O. Untuk amoniak itu NH3 memiliki 4 atom, 1 atom N dan 3 atom H. Asam klorida HCl 2 atom, 1 atom H dan 1 atom Cl. Untuk asam sulfat, rumus molekulnya H2SO4 terdiri dari 7 atom, 2 atom H, 1 atom S atau sulfur, 4 atom O. Sedangkan untuk glukosa, rumus molekulnya C6H12O6, jumlah atomnya 24, 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Ini adalah beberapa contoh bentuk molekul senyawa. Ada bentuk molekul nitrogen oksida atau NO, H2O atau air, nitrogen dioksida atau NO2, dan karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, itu menentukan jumlah atom dalam suatu molekul. Pertanyaannya adalah, berapa jumlah seluruh atom dalam 3 molekul air? Penyelesaiannya, 3 molekul air ditulis dengan 3H2O. Air itu rumus molekulnya H2O. Karena ada 3 molekul airnya, maka 3H2O. Jumlah atomnya yaitu 3 dikali 2 atom H, karena H di sini ada 2, maka 3 dikali 2 atom H, maka ada 6 atom H. Untuk oksigennya juga dikalikan dengan 3. 3 dikali 1 atom O sama dengan 3 atom O. Karena oksigennya 1 dan ada 3 molekul air, maka 3 dikali 1 atom O. Maka jumlah total keseluruhan pada 3 molekul air ada 9 atom. Jadi 3 molekul air tersusun atas 9 atom. Contoh lainnya, ada berapa jumlah seluruh atom dalam 2 molekul MgOH2 atau magnesium hidroksida? Penyelesaiannya yaitu 2 molekul MgOH2 atau magnesium hidroksida yaitu 2 MgOH dalam kurung 2. 2 di sini menyatakan ada 2 molekul Mg dalam kurung OH2.
Ya, kalian tuliskan dulu ada atom apa saja, ada atom Mg, ada atom O, dan ada atom H. 2 dikali 1 atom Mg, karena memang ada Mg-nya hanya 1, jadi 2 dikali 1 atom Mg, hasilnya 2 atom Mg. 2 dikali 2 atom H, karena apa? Karena di sini O dan H-nya dituliskan dalam sebuah kurung, tanda kurung, maka dan ada angka kecil 2 di bawahnya ini, maka hanya adalah dikalikan dengan angka pengalinya yaitu 2. Jadi 2 dari 2 molekul MgOH2 dan 2 dari indeks ini, angka 2 kecil ini. Jadi 2 dikali 2 atom H sama dengan 4. Begitupun dengan atom O. 2 dikali 2 atom O, karena O-nya di sini dikalikan dengan indeks ini, angka 2 ini. Maka 2 dikali 2 atom O sama dengan 4 atom O. Maka keseluruhannya ada 10 atom. Jadi 2 molekul Mg dalam kurung OH 2 kali ditulisnya tersusun atas 10 atom. Selanjutnya ada rumus empiris. Rumus empiris menyatakan perbandingan paling sederhana dari jumlah atom suatu molekul. Contohnya, diketahui rumus molekulnya C4H8, maka tentukan rumus empirisnya. Caranya adalah menuliskan perbandingan jumlah atom C dan H dalam C4H8. Di sini C-nya ada 4, H-nya ada 8, jadi 4 banding 8. Bisa disederhanakan dengan masing-masing dibagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya 2. Maka jumlah atom C 1 dan H 2. Jadi rumus empiris dari C4H8 adalah CH2. C-nya 1, H-nya 2. Contoh yang kedua, diketahui rumus molekul glukosa C6H12O6. Maka rumus empirisnya adalah, caranya tuliskan perbandingan jumlah atom C dan H dalam C6H12O6. C, H, dan O. C-nya 6, H-nya 12, O-nya 6. Bilangan ini bisa disederhanakan dengan dibagi 6 masing-masingnya. 6 bagi 6 1, 12 dibagi 6 2, dan 6 dibagi 6 1. Jadi perbandingan C, H, dan O adalah 1 banding 2 banding 1. Rumus empiris C6H12O6 adalah C-nya 1 yaitu tuliskan C, karena H-nya ada 2 tuliskan H2, O-nya ada 1 tuliskan cukup O saja. Jadi CH2O. 2-nya dari sini dituliskan dengan huruf kecil atau sebagai indeks. Contoh 3 atau contoh selanjutnya yaitu rumus molekul asam sulfat adalah H2SO4. Maka rumus empirisnya adalah tuliskan perbandingan jumlah atom H, S, dan O dalam H2SO4. H ada 2, S 1, O 4. Karena tidak bisa disederhanakan, jadi perbandingannya tetap 2 banding 1 banding 4. Maka rumus empiris H2SO4 adalah sama dengan rumus molekulnya, yaitu tetap H2SO4 karena tidak bisa disederhanakan. Ya, berikut diberikan contoh dari beberapa senyawa dengan rumus molekul dan rumus empirisnya. Air memiliki rumus molekul H2O dan rumus empirisnya tetap H2O. Untuk glukosa C6H12O6, rumus empirisnya CH2O. Glukosa ini bilangan pembaginya adalah 6. Di sini ya, N-nya adalah 6. Sedangkan benzena C6H6 rumus empirisnya CH. Pembaginya juga sama, itu untuk benzena pembaginya adalah 6. Sedangkan untuk etilena dan asetilena pembaginya adalah 2. Jadi etilena itu C2H4 rumus molekulnya, rumus empirisnya CH2, karena dibagi 2 itu C-nya tinggal 1, H-nya 2.
asetilena C2H2, rumus empirisnya CH. Untuk etana C2H6, rumus empirisnya CH3, pembaginya adalah 2. Ya, sekian dari video pembelajaran yang saya berikan. Untuk selanjutnya akan diberikan video pembelajaran mengenai persamaan reaksi kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.